kita pembelajaran, sebelum saya menjelaskan materi dulu, kita nyanyi dulu ya, supaya kelihatan semangat. Iya. Iya ibu. Kita nyanyi apa saja? Nyanyi bangunku saja, oke? Iya ibu. Ayo berdiri sudah cepat. Ini berdiri. Oke, ayo mulai. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hitam putih kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal empat, ku pegang erat-erat. Oke, terima kasih. Oke, adik-adik kalian sudah semangat gitu. Sekarang kita mulai pembelajarannya. Ibu hari ini itu menjelaskan materi tentang panca indera supaya kalian tahu sebentar apa itu panca indera, terus fungsi dari panca indera apa saja itu panca indera, oke? Iya ya ibu. Oke, hari ini kita akan menjelaskan tentang panca indera. Jadi kita itu menjelaskan panca indera pada manusia, oke? Oke adik-adik. Jadi panca indera ini alat yang bisa merasakan rangsangan dari luar, oke? Jadi adik-adik, kalian harus tahu dulu apa itu panca. Siapa yang tahu apa panca? Atau tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi panca itu ada 5, oke? Panca itu adalah 5. Jadi sedangkan indra itu alat yang bisa merasakan rangsangan, atau kita bisa merasakan misalnya kita bisa melihat, merasakan juga ini rangsangan dari luar begitu, oke? Jadi alat indra pada manusia itu terdiri dari pertama ada mata. Jadi kita pertama itu ada indra yang ada pada manusia itu mata, yaitu indra penglihatan, mata, oke? Pertama adalah mata. Oke adik-adik. Jadi alat indra pada manusia itu yang pertama itu ada mata. Jadi fungsi utama mata ini, indra penglihatan ini, fungsi utamanya itu untuk melihat dan menangkap cahaya. Kalian dengar? Fungsi utamanya di mata ini untuk melihat dan menangkap cahaya. Jadi bagian paling penting di indra penglihatan ini, di mata ini, bagian paling penting dan fungsinya itu ada yang namanya kornea. Yang dimana kornea ini itu untuk melindungi dan membantu kita untuk memfokuskan cahaya. Kalian mau tidak kan? Dari kornea ini untuk melindungi dan membantu memfokuskan cahaya. Jadi yang pertama tadi ada Mata. bukan yang dalam bagian penting dalam mata tadi apa tadi yang saya jelaskan? Untuk mendeteksi cahaya. Ya namanya Kornea. Oke, namanya kornea. Jadi yang berikutnya itu ada iris itu dalam mata ya, bagian dalam mata itu ada iris selain kornea. Dan yang kedua itu ada iris. Jadi iris ini itu memberi warna mata dan mengatur besar kecilnya pupil. Jadi itu adalah iris. Iris itu fungsinya itu memberi warna mata dan mengatur besar kecilnya pupil. Oke? Dan yang berikutnya ada pupil. Jadi pupil ini adik-adik itu fungsinya itu jalan masuknya cahaya. Jadi bagian dari indra penglihatan atau mata ini ada pupil, yang dimana fungsi dari pupil ini jalan masuknya sebuah cahaya. Oke? Dan yang berikutnya ada lensa. Jadi lensa ini tuh memfokuskan
dalam indera penglihatan tadi ada retina juga. Jadi retina ini itu fungsinya itu menangkap cahaya dan mengubah menjadi infusaraf. Oke, apa tadi yang saya bilang? Namanya apa? Retina ini. Oke, retina. Elfried fokus. Oke, jadi itu tadi bagian penting dalam indera penglihatan atau mata. Oke, sudah gitu, sudah tahu. Jadi yang berikutnya itu ada indera pendengaran atau telinga. Indera pendengaran atau telinga. Oke adik-adik, jadi indera pendengaran atau telinga ini fungsi utamanya itu mendengar bunyi dan menjaga keseimbangan tubuh. Dengar? Jadi fungsi utama dari telinga ini atau indera pendengaran itu adalah mendengar bunyi dan menjaga keseimbangan tubuh. Oke, adik-adik. Jadi dalam indera pendengaran ini atau telinga ini ada bagian penting dan fungsinya itu ada telinga luar, yang dimana fungsinya itu untuk menangkap suara. Jadi telinga luar ini itu fungsinya itu untuk menangkap suara. Oke. Dan yang kedua juga ada gendang telinga, di mana fungsi dari gendang telinga ini bergetar saat terkena suara. Oke. Dan ada juga koklea atau rumah sikut yang mengubah getaran menjadi impulus saraf. Oke adik-adik. Jadi indera pendengaran itu banyak penting. Oke. Ibu suruh kalian belajar sendiri saja. Ya ibu. Karena banyak buku di perpustakaan, kalian baca saja apa bagian penting pendengaran. Oke. Jadi yang berikutnya ada selain indera pendengaran, indera penglihatan ada indera penciuman. Dari mana indera penciuman itu adalah hidung. Oke, jadi yang ketiga itu ada indera penciuman. Yang dimana fungsi utama itu indera penciuman atau hidung ini untuk mencium bau. Oke, baik. Kan dengar untuk mencium bau ini fungsinya, fungsi utama. Jadi bagian penting dalam indera penciuman ini itu ada hidung, yang dimana ada rongga hidung. Di mana rongga hidung ini tempat masuknya udara. Oke, rongga hidung ini fungsinya itu tempat masuknya udara. Oke, adik-adik itu bagian penting dari indera penciuman atau hidung tadi. Kalian belajar sendiri saja ya. Ibu. Oke, yang berikut ada indera pengecap atau lidah. Indera pengecap atau lidah. Oke, indera pengecap atau lidah ini itu fungsi utamanya itu mengecap rasa makanan. Oke, jadi kalau kalian mau merasakan makanan, yang jelas kalian memakai lidah untuk mengecap. Oke. Oke, jadi itu fungsi utamanya. Misalnya kalian mengecap rasa manis, asin, asam, pahit. Oke. Jadi yang terakhir itu indera peraba atau kulit. Kita biasa menyebutnya itu kulit. Oke. Itu indera peraba, kulit. Jadi kulit ini fungsi utamanya itu merasakan sentuhan, suhu, tekanan, dan rasa sakit. Jadi kalau kalian merasakan sentuhan, misalnya Elfried sentuh apa, Karlin, itu namanya indera peraba karena dia merasakan. Kalau merasakan, misalnya Karlin kan rasa atau sakitnya atau bagaimana gitu. Jadi bagian penting dari fungsi utamanya dari indera peraba kulit. Jadi bagian penting dari indera peraba atau kulit ini itu namanya epidermis. Epidermis yang dimana itu fungsinya itu lapisan luar kulit itu namanya epidermis. Kulit yang bagian luar dari indera peraba atau kulit itu namanya apa tadi? Apa namanya tadi? Oke, epidermis. Jangan lagi Vika. Dan ada juga selain epidermis itu ada namanya dermis yang dimana itu mengandung saraf peraba, itu dermis. Oke adik-adik, jadi itu saja yang kita bahas hari ini ya, tentang panca indera pada manusia.
Terima kasih Bu.